Oke teman-teman, selamat datang di Harjunato. Assalamualaikum. Di video kali ini kedatangan bintang tamu baru lagi. Masih teman OSN, masih sama. Monggo silahkan perkenalkan diri dan asal sekolah, asal dari mana. Monggo silahkan. Oke, terima kasih. Namaku Muhammad Taufik Irawan. Aku kelas 11, sedang sekolah di SMA Pribadi Bandung. Aku lahir dan asalku dari Tulungagung, Jawa Timur. Oke. Makasih banget lo udah mau ikut konten yang Ya, sebenarnya agak gimana ya kalau dibilang viewersnya itu menakutkan gitu. Kalau dilihat itu Atta Halilintar aja udah kalah sama ini viewersnya. Halo. ya. Oke, topik kita udah jarang banget ya ngobrol, bahkan DM-an pun jarang, chatting apalagi. Sebenarnya aku tertarik sama ini sih, cara berpikir kamu sih. Maksudnya kamu berani ngambil beberapa budaya atau sudut pandang dalam berpikir yang berbeda dari orang Indonesia pada umumnya, dan itu menurutku menarik gitu loh. Ya. Nah, karena itu juga kamu punya sesuatu yang spesial dan yang orang perlu tahu bahwa kamu medalis emas Allgenas tahun ini kan? Ya, alhamdulillah. Wih, beri tepuk tangan semuanya. Wih. Ini penontonnya lebih banyak dari semua vlog di dunia loh ini. Tapi tenang, yang nonton video ini aku jamin orang-orangnya itu mau mikir lah seenggaknya. Oke, topik apa ya? Allgenas itu yang nyelenggarain UGM kan? Iya, oke. Itu event kayak mana sih? Boleh diceritain gitu? Penasaran. Aku belum pernah ikutan soalnya. Oh, Allgenas. Jadi, Allgenas itu gimana ya? Sebelumnya kan Allgenas itu kan nasional kan. Terus tahun 2020 kemarin Allgenas sempat naik level jadi internasional. Sebenarnya Allgenas sendiri tuh di antara lomba-lomba yang lainnya itu cukup unik sih, terutama lomba-lomba geografi. Rata kan kalau lomba-lomba gitu kan pakai sistem penyisian, terus sistem final, semifinal gitu kan. Nah, kalau Allgenas itu dia unik karena dia langsung adapt dari sistemnya IGO. Jadi kalau sistem IGO atau International Geography Olympiad, dia kan kita semua peserta itu memiliki hak yang sama untuk buat ngerjain tes yang sama. Jadi ada tes tulis, ada tes multimedia, tes lapangan, sama buat proposal, kayak semacam kita ngadain perencanaan suatu wilayah gitu kan. Nah, jadi semua peserta itu berhak ikut keempat tes. Jadi nggak dibatesin. Kalau semifinal, kalau penyisian tuh yang tes tulis, atau nanti semifinal baru yang ini. Nah, habis itu ya kita lomba bareng aja. Jadi persis kayak OSN. Nanti kita penentuan pemenang itu lebih ke akumulatif nilainya. Jadi diambil persentage-nya ini, yang bagian tes ini berapa persen, terus diakumulasikan. Jadi menarik. Ya lumayan menantang sih, karena kita nggak tahu siapa aja lawan. Kita nggak bisa ngukur lawan kita gimana. Kalau sistem penyisian semifinal gitu kan, tahu lega, lawanku udah gugur atau gimana gitu. Iya. Nih, yang menarik lagi, gimana sih cara seseorang bisa ikut Allgenas itu? Apakah ada daftar aja atau memang ada sebelumnya gitu, gimana? Yang pasti sih usahain buat ikut Allgenas tuh minat terhadap bidang sains bumi sama sosial tuh bagus. Jadi contoh kayak kita sains bumi itu yang geografi atau kebumian ekonomi. Jadi lebih ke minatnya di situ sih. Karena kalau untuk bidang lain itu kan kayak kurang pas gitu aja. Ya syarat itu bukan syarat utama Allgenas sih, lebih ke syarat yang nggak tertulis gitu aja. Iya. Terus ya kalau secara umum ya kita ikut Allgenas tuh tinggal daftar aja. Kayak kita asal kita mau dan mampu, merasa mampu dan kita mau pun, jadi kita tinggal daftar aja gitu. Oke. Nah, gimana cerita aja kamu bisa jadi medalis kayak dari 2000 apa? 19, 20, 21 ya kamu ya dapat di sana ya. Naik tingkat terus kan? Naik tingkat terus kan?
bronze, Iya, naik tingkat, alhamdulillah. silver, gold itu silver, wow gold, gitu ya. loh. Apa ya? Ya aku jujur aja sih, di antara orang-orang ambis Olim tuh aku bisa dibilang termasuk yang golongan bukan ya ambis enggak, males juga enggak. Jadi yang ya aku ngikutin flow gitu Normal. aja sih. Iya, iya. Gitu kan, normal. Hmm. Nah, kalau aku boleh mengungkapkan kemarin sempat waktu persiapan Alginas, jujur ini aku nggak siap apa-apa. Kayak ya aku cuman apa ya belajar Oke. Alginas tuh sehari sebelum Alginas, review materi yang aku sama sekali nggak tahu dan kemungkinan akan keluar. Terus ya udah gitu aja sampai hari Kayak kedua pasrah yang gitu ya. pasrah gitu aja, ya ngerjain aja. Soalnya sempat Oke. waktu hari pertama tuh aku udah pasrah. Ini perunggu aja udah, aku mikir dapat perunggu aja udah kayak kesempatannya tuh kecil banget gitu kan ya, karena tes hari pertama tuh emang susah banget, apalagi yang tes laboratoriumnya tuh menantang banget gitu kan. Gitu sih kalau Alginas. Bahkan 2020 pun aku juga nggak belajar terlalu keras banget gitu, kayak flow aja ya setahu aku, dan sebisa aku belajar sebelum Alginas yang aku mampu tangkep gitu aja sih. Oke, wait, bentar, maaf aku potong. Ini online kan? Gimana tuh online gitu loh? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan ya datang ke UGM kan? Iya. Gimana itu online tuh gimana? Kalau OSN oke lah, masih ya udah ada sistemnya dan orang banyak tahu gitu. Kok Alginas kayak mana? Apa ya, Alginas tahun itu cukup menarik ya, karena kemarin 2020 Alginas itu sempat diadain sebelum pandemi, kasus pertama COVID di Indonesia tuh ada. Kan kasus pertama kan kalau nggak salah Maret kan, hampir Maret setahun kan? ini ya. Iya, Alginas itu diadainnya Januari, jadi tepat setelah diklaim adanya COVID itu Alginas dilaksanakan. Nah, jadi tahun ini kan cukup menarik online ya. Iya. Nah, kalau online-nya tuh aku bisa bilang cukup menarik sih. Kayak contoh kita observasi lapangan itu biasanya kita kan lihat langsung objek dan yang lain-lain. Di sini kita ubah modelnya. Awalnya kita yang mencari tahu langsung ke situnya dan kita yang ngambil datanya. Nah, kalau di online ini ada orang yang ngambil datanya, kita tinggal menganalisis datanya. Jadi kayak ada narasumbernya, terus ada video tentang tempat yang kita jadikan objek buat penelitiannya, kayak gitu. Menarik untuk menarik. Kayak lab atau mungkin tes tulis bisa dibilang ya hampir sama sih kayak OSN. Maksudnya kita pakai sistem CBT, terus ada website gitu sih. Oke. Yang jelas karena aku belum pernah ikut, jadi aku kurang mampu sih ngebayangin ya jujur. Nah, tahun depan kalau ada kesempatan aku coba gitu. Soalnya aku juga lagi berjuang di geografi dan ya mengembalikan apa ya, sesuatu yang udah hilang selama bertahun-tahun ini gitu. Wah, banyak ya angkatan kita juga nih yang ini udah sering tak bahas ya sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau mungkin kamu juga nonton, ya mungkin mulai meredup gitu loh. Karena kan sekali lagi ya kehidupan itu seperti roda berputar gitu kan. Nah, menurutmu gimana tuh? Gimana caranya kita mempertahankan diri kita berada di level yang sama atau bahkan terus meningkat? Gimana? Kalau aku sih gimana ya? Cari kesempatan lain tapi tetap sesuai bakat kita. Oke. Ya kalau aku gitu sih. Contoh kemarin aja waktu aku Google OSP Geografi. Oh iya. Ya aku sempat teralihkan lolos ke Kopsi buat penelitian sama bikin KPI-nya ke Kopsi. Tapi walaupun gak jadi finalis kan. Terus ya coba aku alihkan ke bakatku yang lain tapi lewat jalur lain. Contoh ya kayak ngajak anak IPS di tempatku gitu kan. Ya alhamdulillah kemarin. Ya aku baca story-nya, bagus banget ya. Itu bisa dapat emas. Ya kalau aku sih gitu. Jadi kita dulu pernah menang di OSN bukan berarti kayak tahun depan kita itu harus tetap di ajang yang sama. Ya kita coba cari ajang lain yang mungkin dia tuh setara atau setingkat sama OSN. Jadi walaupun kita kelihatannya bagi orang lain tuh meredup, tapi orang-orang mungkin teman-teman yang kita kenal tuh nganggapnya kita tetap sama gitulah, tapi dengan jalan yang lain gitu. Cuman kan karena kamu tahu sendiri lah, OSN atau KSN sekarang kan namanya. Iya. Itu menjadi suatu ajang yang udah sakral banget. Orang-orang se-Indonesia tuh, terutama pelajar yang mau belajar mungkin tahu ajang ini. Jadi ya ketika kita mungkin teman-teman dan
itu ada yang stuck, ya bakal dicibir juga mungkin. Anda mantan ini kok sekarang tahun ini nggak bisa gitu. Kamu pernah nggak ngerasain kayak gitu? Gimana? Bisa diulang nggak? Tak sederhanain aja nih, kayaknya lagi ngobrol juga ya. Jadi kayak misal nih, tadi apa ya aku mau ngomongnya tuh sederhana, gampangnya tuh kayak kan orang nganggep kalau ya OSN itu udah sesuatu yang luar Penting biasa banget gitu, penting nomor satu lah kalau di Indonesia itu. Ketika kita ikut lomba yang lain, mungkin orang bilang ah cuma itu doang, alah cuma gitu doang, masih belum OSN, alah kamu kan alumni, masa gitu doang nggak bisa tahun ini lolos lagi. Itu gimana? Kau pernah nggak ngerasain dan gimana cara ngelawannya kalau ngerasain? Gimana ya? Kalau aku jujur ya, kalau aku karena aku juga salah satu tipe orang yang semi bodoh amat banget. Ya semi, bukan bodoh amatan banget ya, semi bodoh amat. Kalau sekiranya emang cuma kamu dulu kan alumni, terus kok kenapa kamu tahun ini nggak lolos OSP atau tahun ini nggak ini itu, ya aku tinggal balas aja kayak kalau emang sederhana ya aku bilang aja gini, kan aku dulu alumni OSN, aku belajar dengan aku standar yang sama dengan SMP, karena aku udah kebiasaan dan aku nggak bisa menaikkan standarku. Tapi kan ada orang lain yang standar belajarnya lebih di atas aku, otomatis ada dua kemungkinan kan, dia bisa menyamai aku atau dia bisa melebihi aku. Agree. Ya kalau aku nganggapnya, jawabnya bakalan gitu sih, kayak ya udah biarin aja kalau emang mereka jalannya di OSN. Kalau aku emang nggak ada, memang aku nggak tahun ini tuh meredup gara-gara jalan OSN gue redup, ya aku bisa cari cara lain buat mengembalikan sesuatu yang meredup itu jadi bersinar lagi. Itu kan ada banyak cara gitu. Benar. Nah, tapi kalau emang berat, kalau emang kelasnya sampai beneran menghujat, ya aku tinggal bilang aja, ya kamu mau gantiin aku gitu aja sih. Ya aku bilang biasanya aku kalau nemu orang kayak gitu, aku jawab itu udah diem aja. Kayak kamu mau gantiin perjuangan aku, mau kamu nyoba gitu kan. Pelan-pelan ya bilang, ya daripada kamu nggak pernah jadi alumni OSN gitu kan. Itu kalau paling bener banget, paling ya orangnya paling ngegas aku gituin sih. Iya, kita pedesin balik lah. Ini nih, mungkin ini yang dicari-cari nih, tips untuk menjadi konsisten dan berhasil di ajang mungkin ya OSN lah atau geografi secara spesifik itu gimana tipsnya? Mungkin nanti masih ada anak-anak tips OSN ku yang nonton, mungkin tak kasih judul videonya, tips medali emas Olgenas. Banyak yang nonton itu. Apa ya? Gimana? Kalau aku jujur kan belum pernah pengalaman OSN Geo ya, maksudnya tingkat nasional Geo-nya. Kalau selama aku di kabupaten sama di provinsi, kalau di kabupaten ya kalau aku pribadi biasanya kita persiapan buat tingkat kabupaten di OSN tuh jangan kita baru belajar materinya. Kayak kebanyakan orang tuh kan salahnya mereka OSK tuh baru mulai belajarnya tuh baru sebelum OSK gitu loh, kadang yang Geo ya. Iya. Jadi kayak dikasih. Iya, lanjutin dulu. Nanti kelarin dulu. Dikasih tahu OSK bulan depan, mereka baru ngulang belajar. Padahal sebelumnya mereka udah dikasih mandat. Bulan sebelumnya udah dikasih mandat kalau mewakili. Udah belajar kan, ya udah. Kalau bisa tuh waktu OSK tuh ya kita tinggal review soal atau mungkin review materi yang emang kita nggak bisa gitu. Okay. Kalau aku strategi lomba Olgenas kemarin sih gini, karena mungkin waktu tes tulis sama tes laboratorium tuh kadang aku biasanya paling lemah ya. Ya jujur aja kemarin tes tulisku nilainya cuma 39/100. Wow, tapi masih bisa. 39/100. Tes labku itu cuma berapa ya? Tes labku cuma 40 juga, sekitar 40-an. Cuman aku bisa nyari improvisasi dari yang aku suka. Contoh kayak mungkin aku suka nulis esai atau nulis KTI. Jadi bisa aku mungkin manfaatin buat proposal planning, buat planning perencanaan, terus ngerjain soal-soal yang basisnya tuh esai gitu kan. Nah, di situ ya aku bisa upgrade sama mungkin multimedia, karena kan multimedia emang normally biasanya soal-soal pengetahuan umum.
Ya, kalau dari aku itu sih. Oke. Kalau lomba-lomba di luar OSN ya, di luar OSN Iya, maksudnya iya. bukan yang bertingkat-tingkat kayak OSN yang mungkin langsung nasional. Aku bisa gitu. Oke. Makasih lo. Ini moga-moga bermanfaat lo tips. Tiba-tiba ini ada yang join ini. Siapa ini? Hei, Aduh. di akhir Halo, video Bang. ini. Udah lama kita gak ketemu. Padahal Lebih satu telat. provinsi loh. Ya nggak apa-apa lah. Ada umur. Lama aja nggak ketemu Abid. Weh, Nggak Anda tahu. itu yang gonta-ganti nomor WA ya. Bingung aku. Mana itu nomornya kok? Udah 3 kali ganti kalau memang. Kan